Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik. Qala rahimahullah taala, i'lam anna nawaqidul islami 'asharatu nawaqid. Al-awwal, maksudnya ini sifat dari mubtada mahdhuf, ya. An-naqidu al-awwal, gitu modelnya. Bukan dia mubtada. Dia sifat dari mubtada yang dihapus. Jadi takdirnya situ an-naqidu al-awwal, pembatal yang pertama. Ya. Jadi kalau ditanya apa i'rabnya itu bilang sifat dari mubtada yang dihapus. Khabarnya asyirk, ini khabarnya. Al-awwal asyirku fi ibadatillah. Qala ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa qala ta'ala, innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar. Wa ma lil-zalimina min ansar. Baik, kata beliau yang pertama kesyirikan. Di pembatal yang pertama ini ada beberapa masail yang perlu kita rincikan, ya. Karena kitabnya ringkas, ya, antara masalah kalau kita agak sedikit mencari masalah dari setiap satu dari pembatal keislaman ini. Kata beliau, syirik fi ibadatillah. Yang pertama yang harus kita ketahui, bahwasanya seorang itu harus takut. Iya. Takut terhadap agamanya dari fitnah ataupun syubhat. Ya. Fitnah ataupun syubhat. Dan yang paling harus kita takuti dari agama kita adalah kesyirikan. Oleh karena itu dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi SAW, badiru bil a'mali fitanan wa qit'atul lail al-muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi gharadin minad dunya. Jadi yang pertama, seorang itu takut pada agamanya dari fitnah. Iya, dari syubhat, dari godaan-godaan. Terutama yang paling besarnya adalah takut dari kesyirikan. Iya. Atau hal yang mengeluarkan seorang dari Islam, mengeluarkan seorang dari agama Islam. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, iya, segeralah untuk beramal sebelum datang fitnah, di mana dia seperti potongan malam yang gelap. Sebab fitnah itu, iya, cepat, tidak Anda ketahui, iya, dari mana datangnya. Sehingga Nabi SAW mengatakan seorang laki-laki yang di pagi hari dia beriman, ketika mendapati waktu sore dia sudah menjadi kafir. Atau sebaliknya, seorang laki-laki beriman di waktu sore, kemudian mendapati waktu pagi dia sudah menjadi kafir. Sebabnya apa? Kata Nabi SAW, yabi'u dinahu bi gharadin minad dunya. Dia menukar agamanya dengan sesuatu dari dunia. Di dalam riwayat lain, ya, bi gharadin minad dunya qalil atau yasir, sedikit dari dunia. Ya, karena fitnah, godaan, sehingga dia rela untuk meninggalkan apa? Agamanya, menukar agamanya dengan sesuatu yang sedikit dari dunia. Ya, disebutkan juga dalam riwayat takala Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu itu mengunjungi seorang yang akan sudah meninggal sakit. Kemudian dia datangi
ketika dia datangi meninggal laki-laki ini. Iya. Kemudian tak kala pulang dia ditemui oleh istrinya Ummu Darda. Kemudian mengatakan pada istrinya, dua seandainya saya yang meninggal. Dikatakan kenapa? Kenapa kau bicara begitu? Dan saya mendatangi laki-laki tadi, dia meninggal di atas agama Islam, di atas kebaikan. Perhatikan. Iya. Kemudian kenapa seperti itu? Dikatakan, disebutkan hadis ini. Kemudian tidak kau mendengar? Iya, Rasulullah SAW pernah berkata, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafira, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi gharmin minad dunya yasir. Kata beliau, dia menjual agamanya dengan sesuatu yang kecil dari dunia. Iya, enggak tahu ya. Enggak tahu perkara yang kita tidak ketahui. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu banyak berdoa. Iya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa janubani wa bani an na'budal asnam. Diketahui ya, Ibrahim itu berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Tapi bersama dengan itu masih khawatir. Iya, jangan sampai dia terjatuh dalam kesyirikan. Kemudian di hadis lain juga Nabi SAW bersabda, iya, Allahumma ya muqallibal qulub, iya, apa namanya, sabbit qalbi ala dinik. Kata Aisyah, takhaf ala nafsik. Aisyah berkata kepada Rasulullah, kau takut pada dirimu. Iya. Kemudian kata Nabi SAW, ya Aisyah, tidak kau mendengar bahwasanya kullu apa, inna quluba bani Adam baina asbai min asabir rahman. Iya. Yusarrifu kaifa yasha. Tidak kau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah engkau dengar bahwasanya hati-hati manusia itu di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Dia berkehendak apa saja yang Allah ingin kehendaki. Maka kita dianjurkan untuk takut dari kesyirikan sebagaimana juga kita sampaikan kemarin ya. Baik. Kemudian dari yang disebutkan di sini adalah kesyirikan. Kesyirikan itu tarifnya iya, dikatakan kesyirikan ya secara umum. Kesyirikan itu dikatakan ja'lus syarik lillahi fil uluhiyati war rububiyyati wa asma'ihi wa sifatihi. Nah, ini ja'lus syarik, menjadikan syarikat lillah, untuk Allah, pada uluhiyahnya, pada rububiyahnya, pada asma wa sifatihi, menjadi syarikat untuk Allah. Iya, pada uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Itu namanya kesyirikan. Iya, secara umum ya. Kesyirikan secara umum. Baik itu syirik akbar atau syirik asghar, ya. Kesyirikan, ya, kenapa kita harus takut pada kesyirikan? Ya, karena kesyirikan itu banyak dari akibat-akibatnya sebagaimana disebutkan banyak dalam Al-Qur'an, dalam hadis, ya. Di antaranya apa yang disebutkan oleh musannif di sini dalam ayat, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Pancawijaya mana? Kenapa kita harus takut dengan kesyirikan dengan ayat ini? Dengan ayat ini, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kenapa kita harus takut dari kesyirikan dengan ayat ini? Karena Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ahsan. Iya. Karena Allah tidak mengampuni dosa syirik, makanya kita harus takut pada kesyirikan. Ya. Di ayat lain juga disebutkan di sini, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kalau ini apa?
Ah? Apa? Iya, Allah mengharamkan surga untuk orang yang berbuat syirik. Iya, orang yang berbuat syirik. Dan masih banyak dari bahaya-bahaya kesyirikan, ya. Dua di sini disebutkan tidak ada ampunan untuk dosa syirik ini. Kemudian yang kedua, pelaku kesyirikan ini diharamkan untuknya apa? Surga. Diharamkan untuknya surga. Kemudian juga akan menghapus seluruh amalan. Ya, akan menghapus seluruh amalan kalau amalan itu dicampurkan dengan kesyirikan. Iya. Kemudian kesyirikan juga adalah kezaliman yang paling besar. Ya, kezaliman yang paling besar. Kemudian dosa yang paling besar. Ini semua ada dalam hadis dan Al-Quran. Sebagiannya disebutkan. Kemudian kesyirikan itu ada tiga, ada dua. Ada namanya syirik akbar, ada namanya syirik asghar. Iya, ada yang menambah kesyirikan itu ada tiga, namanya syirik al-khafi. Jadi tiga, ya. Jadi syirik akbar, syirik asghar, dan syirik khafi. Syirik khafi ini itu disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Ya. Dia mengatakan di sana ada yang dinamakan syirik khafi. Iya. Tapi yang benarnya itu syirik cuma dua. Syirik akbar dan syirik asghar. Adapun khafi, syirik khafi itu bisa masuk di syirik akbar, bisa masuk di syirik asghar. Dia masuk di syirik asghar seperti orang yang dia membaca Quran tapi ingin dilihat. Ya. Dia memberi sedekah supaya dilihat, dikenal. Iya. Ini syirik asghar. Dan syirik khafi bisa masuk syirik akbar seperti apa? I'tiqadnya orang munafik. Iya. Ini khafi, dia nampakkan keislaman tapi punya keyakinan yang batil dalam dirinya. Tidak mengimani, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Iya. Ucapan syahadatnya ini tidak benar, tidak jujur. Iya. Idza ja'akal munafiquna qalu innaka la rasulullah wallahu yashhadu wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Iya. Ini masuk dalam syirkul akbar, i'tiqad al-munafiqin. I'tiqad al-munafiqin. Jadi yang benarnya syirik itu ada berapa? Ada dua, ada syirik akbar dan syirik asghar. Sekarang kata beliau, al-awwal syirik fi ibadatillah. Yang mana diinginkan syirik di sini? Syirik akbar. Jadi syirik akbar ini yang jadi pembahasan kita. Syirik akbar ini yang jadi pembahasan kita di nawaqidul Islam yang pertama. Jadi yang diinginkan pembatal keislaman yang pertama disebutkan Syekh di sini adalah syirik akbar. Iya, syirik akbar. Kemudian dari sisi lain, syirik akbar ini seperti antum ketahui, sebagaimana tauhid terbagi menjadi tiga. Iya, lawan dari tauhid adalah kesyirikan, juga terbagi menjadi tiga. Ada namanya syirik fil uluhiyah atau fil rububiyah dulu. Yang kedua namanya syirik fil uluhiyah, fil rububiyah. Syirik pertama syirik rububiyah. Yang kedua syirik uluhiyah, yang ketiga syirik fil asma wa sifat. Seperti tauhid. Seperti apa? Tauhid. Dan kesyirikan itu bisa terjadi pada i'tiqad,
pada apalagi perbuatan, bisa terjadi pada ucapan. Iya. Dan 3 ini, i'tiqad, aqwal, af'al, ya, keyakinan, ucapan dan perbuatan, itu masuk pada 3 jenis kesyirikan tadi. Iya, jadi kalau antum mau gambarkan syirik fi rububiyah itu kadang dengan keyakinan, kadang dengan ucapan, kadang dengan perbuatan. Begitu pula syirik pada uluhiyah, kadang dengan keyakinan, kadang dengan ucapan, kadang dengan perbuatan. Demikian pula asma wa sifat, kadang pada ucapan, kadang pada keyakinan, dan kadang pada perbuatan. Iya. Jadi kita kenal kesyirikan dari jalur-jalurnya, apa, pembagian-bagiannya, supaya tidak secara umum saja kita kenal kesyirikan itu apa. Ya. Karena saya katakan tadi, kesyirikan itu berbahaya. Sebagaimana disebutkan bahaya yang tadi. Jadi seorang harus memperhatikan. Ya, kita kembali membaca syair, ya. Araftu syarr la lisyarr lakin litawaqqihi. Itu dia. Kita belajar kesyirikan begini supaya kita menjauhinya. Iya. Wa man lam ya'rif asy-syarr waqa'a fihi. Siapa yang tidak mengetahui kejelekan, mungkin saja dia jatuh. Jadi kita mempelajarinya supaya kita tidak terjatuh padanya. Tapi disebutkan oleh Syekh Musannif rahimahullah di kitabnya Ad-Durrus Saniyah fi Ajwiyati An-Najdiyah, dia bagi kesyirikan dari sisi lain itu ada 4. Iya, jadi jenis kesyirikan itu kembali pada 4 hal. Yang pertama, syirik dakwah, doa. Ini sering, ya, kita berdoa, seorang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya, berdoa kepada kuburan. Doa masalah atau doa ibadah. Doa masalah atau doa ibadah, masuk semua. Ini namanya kesyirikan. Jadi kalau orang berdoa selain Allah, kepada selain Allah, iya, baik itu doa masalah atau doa ibadah, maka itu adalah kesyirikan. Itu adalah kesyirikan, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seperti di dalam ayat, ya. Dalam ayat takala di surah fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu falamma najahum idahum yusyrikun. Perhatikan, ini doa. Diserahkan doa, kalau dia lagi genting diserahkan doa kepada Allah. Ketika dia lagi luas, lagi lapang, diserahkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Syirik fi doa, fi da'wa wa doa. Yang kedua, syirik pada niat. Iya, syirik pada niat. Irada al-qasd. Kesyirikan pada niat. Iya. Dalilnya sebagaimana Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha yuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Siapa yang menginginkan dunia atau perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia niatkan. Iya. Dan dia tidak lagi mendapatkan apa-apa. Itulah, mereka inilah yang tidak ada tempatnya di akhir kecuali neraka. Lihat, setelahnya wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Sekarang amalan yang dihapus, amalannya itu amalan apa? Amalan yang dihapus amalannya. Amalan yang menghapus amalan. Iya. Apa? Perbuatan apa? Kesyirikan. Tapi dikatakan apa? May yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun.
Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka yang tidak tempatnya di akhir kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, dan Allah menghapus apa yang mereka lakukan sebelumnya. Dan apa yang setelahnya tidak diterima lagi. Kenapa? Karena dia sudah berbuat syirik. Iya. Wa batilum ma kanu ya'malun. Dan batil dari apa yang mereka akan kerjakan. Jadi yang sebelumnya sudah dihapus dan yang akan datang akan batil karena mereka ibadah tidak di atas apa? Tauhid lagi. Iya, jadi kalau orang sudah berbuat syirik, amalan yang sebelumnya sudah dihapus kalau diterima. Dan apa amalan yang akan datang itu dikatakan amalan yang batil. Kenapa batil? Ya? Kenapa batil? Karena kosong dari tauhid. Sudah bercampur dengan kesyirikan. Seperti sholat. Kalau sholat antum sholat tidak tanpa wudu, sholatnya apa? Batil. Tidak benar. Tidak dianggap sholat. Antum sujud lagi sampai berapa kali? Kalau antum sholat tanpa wudu, itu sholat tidak dianggap. Tidak ada. Jadi namanya syirik fil iradah atau niyah, syirik iradah. Kemudian yang ketiga, 4 ini kita tutup ya. Syirik fit ta'ah. Syirkut ta'ah. Iya. Syirik dalam keadaan ketaatan. Ini sebagaimana dalam ayat Allah firman ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ubat mereka arbaba min dunillah. Lihat. Iya, tandingan selain Allah, sembahan selain Allah. Iya, pengatur selain Allah. Ini ayat dibacakan. Kemudian sahabat Adi bin Hatim menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna lasna na'buduhum. Iya, dulu kami tidak menyembah mereka. Kenapa dikatakan di situ menjadikan tandingan sembahan untuk Allah? Sedangkan mereka ini tidak menyembah dari ubat mereka, ulama mereka. Kata Nabi SAW, alaisu yuharrimuna ma ahallallah wa yuhalliluna ma harramallah. Bukankah mereka ini mengharamkan apa yang Allah halalkan? Kemudian mereka mengharamkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kemudian diikuti. Kemudian kata Adi bin Hamid itu, bala. Kata Rasulullah SAW, fatilka ibaduhum. Fatilka ibadatuhum. Itulah ibadah mereka. Mengikuti ulama-ulama yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Tapi pengikutan dalam keadaan apa? Adanya keyakinan dari apa yang mereka halalkan, apa yang mereka haramkan. Iya, itu diingat ya. Tapi ada keyakinan terhadap pengikutannya ini. Bahwasanya ini halal, ini haram. Iya. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir namanya syirk al-mahabbah. Syirk al-mahabbah. Syirk mahabbah ini sebagaimana ayat dalam surah Al-Baqarah ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Iya, perhatikan ini syirik fil mahabbah. Mereka mencintai Allah seperti apa? Mereka mencintai sembahannya seperti mencintai Allah, menyamakan. Tapi orang-orang yang beriman cintanya kepada Allah asyad, karena sendirian. Adapun cintanya orang kafir itu, orang musyrik kepada Allah itu lemah karena terbagi setengahnya saja. Ini dari pembagian kesyirikan. Syirik akbar ya. Syirik akbar yang disebutkan oleh Musannif rahimahullah di kitabnya. Ya, dan inilah yang diinginkan dari kesyirikan ini. Kesyirikan yang membatalkan keislaman. Ya. Kalau disebutkan oleh Musannif di sini dikasih contoh sedikit. Minhu adzabu li ghairillah kama yadbah lil jinni aw lil qabr. Iya, ini syirik fil af'al. Ya, syirik fil af'al. Ini syirik rububiyah.
Jadi mereka diantaranya adalah orang yang menyembelih untuk selain Allah. Orang yang menyembelih untuk selain Allah. Seperti orang menyembelih untuk jin. Iya. Dia menyembelih untuk jin supaya jin ini tidak mengganggunya. Iya, supaya jin ini tidak mengganggunya, tidak menakut-nakutinya atau apa. Iya, atau lil kubur. Menyembelih untuk kubur, maksudnya penghuni kubur. Supaya penghuni kubur ini memberinya hal-hal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya. Iya. Jadi dia maksud menyembelih untuk mengagungkannya. Iya, karena dia orang soleh, memberi syafaat, bisa mendekatkan kita dengan kami dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu dari ucapan mereka ya. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Itu dari tapi itu kan disebutkan lagi nanti di yang kedua, bentuknya tawassul. Ini masuk dalam kesyirikan tapi bentuknya tawassul. Ya, yang ini disebutkan tawassul ini walaupun ini dari kesyirikan ya, tapi tawassul ini itu lebih khusus. Kenapa? Seperti yang disebutkan tadi. 10 ini adalah hal yang manusia banyak jatuh dalamnya, mereka tidak tahu. Iya. Nampak padanya tapi mereka lalai. Oleh karena itu disebutkan 10 karena ini yang paling pentingnya dan yang paling banyak manusia jatuh dalamnya. Iya. Dan kesyirikan seperti yang kita sebutkan tadi ya, bisa dari perbuatan, bisa dari ucapan, bisa dari i'tiqad, iya. Baik dari rububiyah, baik dari uluhiyah maupun dari asma sifat. Jadi ini kesyirikan. Iya. Baik. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang berikutnya. Kalau masih ada yang kurang mungkin kita tambah sedikit. Kalau tidak, kita lanjutkan di nawaqid Islam yang kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.